Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, apalagi dengan kesehatan yang prima. Karena itu saya mengajak kita semua bersama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan saat ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami satu hari yang baru. Kami percaya semalam kami tidur, Engkau menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga tolong untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami buka hati kami, telinga kami, dan biarlah setiap firman yang kami dengar itu menguatkan dan memberikan kami pengharapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Apakah saudara termasuk orang yang sulit tidur atau yang mudah tidur? Ayah saya termasuk orang yang sangat mudah tidur. Meski ia masih sangat aktif bekerja di usia senjanya. Ia bukanlah orang yang gampang stres. Bahkan dalam sekejap saja, dia bisa langsung pulas setiap ada kesempatan untuk beristirahat biarpun cuma sebentar. Tidur itu mudah dan gratis, katanya pada suatu kali sambil tertawa. Ya, bagi orang yang tidak mengalami kesulitan tidur, hal itu tentu benar. Tapi coba kita tanyakan kepada orang-orang yang sulit tidur, seperti orang insomnia misalnya. Maka tidur ini bisa menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan dan mahal harganya. Hidup di dunia yang semakin lama semakin sulit akan membuat hal-hal yang bisa mengganggu kedamaian kita bertambah banyak pula. Berbagai masalah, konflik, situasi sulit bisa menimbulkan stres dan depresi. Dan hal-hal seperti itu tentu bisa mengganggu bahkan merampas damai sejahtera maupun sukacita dari diri kita. Akibatnya, jangankan bisa nyenyak, untuk bisa memejamkan mata saja sudah sulit. Ada yang bahkan memerlukan obat terlebih dahulu agar bisa tidur. Nyenyak tidaknya kita tidur akan sangat tergantung dari kondisi hati kita. Ketenangan, kedamaian, sukacita, itu semua akan membuat kita bisa tidur dengan nyaman. Sebaliknya, ketika membiarkan semua itu dirampas oleh masalah-masalah yang kita alami, maka kita pun tidak akan pernah bisa menikmati tidur yang berkualitas lagi. Daud pernah mengalami masa-masa sulit ketika Absalom, putranya sendiri, melakukan makar untuk menggulingkan dia. Kisah ini bisa kita baca dalam kitab 2 Samuel 15. Pemberontakan Absalom membuat Daud harus melarikan diri dari Yerusalem untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Bayangkan bagaimana rasanya dikudeta, apalagi oleh anak sendiri. Tentu situasi itu berat untuk dialami. Bagaimana reaksi Daud menghadapi itu? Mazmur 3 mencatatnya dengan lengkap. Perikop yang bertajuk Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh dimulai dari seruan Daud akan banyaknya musuh yang bangkit menyerangnya. Bahkan mereka begitu merasa di atas angin, sehingga dengan sombong berkata, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Habislah riwayat Daud kali ini. Begitu pikir mereka. Tetapi Daud tidak terpengaruh. Ia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dalam keadaan berat seperti itu, Daud masih bisa mendengar jawaban Tuhan. Oleh sebab itulah Daud tetap bisa tenang. Bahkan ia bisa tetap tidur dengan tentram. Di ayat 6 dikatakan, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Daud bisa beristirahat dengan tenang, karena ia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya dan akan tetap menopangnya. Dan itulah kunci dari ketenangan kita. Damai sejahtera dan sukacita sejati itu sesungguhnya berasal dari Tuhan dan tidak tergantung dari kondisi di sekitar kita dan apalagi yang tengah kita alami. Kita harus terus meneguhkan hati kita dan tetap mempercayakan segalanya ke dalam tangan Tuhan untuk bisa menerimanya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya.
terdapat dalam Yesaya 26 ayat 3. Masalah bisa sangat besar, tetapi bisakah kita yakin bahwa Tuhan lebih besar dari masalah apapun itu? Daud tahu pasti akan hal itu. Berkali-kali dalam kesesakan dan himpitan masalah, ia tahu harus berseru kepada siapa untuk mendapatkan ketenangan. Baginya, Allah adalah gunung batu yang teguh, di mana ia bisa bersandar dengan aman. Dalam Mazmur 62 ayat 8, dikatakan, "Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah." Hal yang sama pun berlaku bagi kita. Damai sukacita sejati tidaklah terletak pada ada tidaknya masalah, tetapi bagaimana sikap kita dalam memandang sebuah masalah. Kalau kita percaya masalah itu lebih besar dari Tuhan, maka jangan heran apabila kita akan terus-menerus tenggelam dalam stres dan depresi, sehingga tidur pun menjadi sesuatu yang langka bagi kita. Sebaliknya, jika iman kita berkata bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah seberat apapun, kita akan bisa melewati rintangan badai apapun dalam keadaan tenang, dalam damai sejahtera, dan sukacita sejati dari Tuhan. Tidur nyenyak, mimpi indah, karena Tuhan lebih besar dari semua pergumulan. Amin. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan saya mengajak kita semua sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Kami diingatkan kembali bahwa hanya bersama dengan Engkau, hidup kami akan tenang. Kami tahu bahwa kami tidak lepas dari masalah. Karena itu ubahkan perspektif kami yang memandang Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kami. Sehingga dalam hari-hari kami pun ke depannya, kami boleh tetap tinggal tenang dan diam di dalam Engkau. Karena itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.